hebat, Tuhan yang luar biasa. Nama di atas segala nama. Amen. Yang olehnya seluruh umat bertekuk lutut dan menyembah-Mu. We magnify your name upon this place, oh God. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan Tuhan. Amen. We worship you, Lord. Nothing compares to you, Lord. There is no other like you, Lord. Oh, Kau sangat baik, teramat baik. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Oh, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia. Haleluya, we worship you Lord. Haleluya, haleluya. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun engkau mengalami kebaikan Tuhan? Sepanjang tahun tangan Allah yang dahsyat itu selalu menyertai. Mari pagi hari ini menjadi momen yang luar biasa. Tidak ada kata yang lebih luar biasa selain naikkan syukur di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang sepanjang tahun melihat kebaikan Tuhan? Sepanjang tahun melihat jalan yang tertutup terbuka. Sepanjang tahun kekuatan demi kekuatan diberikan. Lift up your voice to worship you, Lord. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Kau layak ditinggikan Tuhan. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Boleh dengan satu suara, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sing. Sembah dan puji Dia. Sembah
bersama dengan malaikat surga kami sedang menyembah Raja yang dahsyat. Bukan lagi bayi yang lahir, but the King of Kings. Dan kami tahu Raja yang hebat itu ada dalam hidup kami. Raja yang hebat itu memerintah atas seluruh hidup kami. We pray, oh God, ketika kami sedang menyembah Engkau, ketika kami sedang meninggikan Engkau, kuasa-Mu yang dahsyat mengalir dari tempat yang maha tinggi. Dan Engkau tidak pernah menahan semua kebaikan-Mu bagi setiap orang yang mengasihi dan berharap kepada-Mu. Kami percaya ketika kami sedang menyembah Engkau, ketika firman sedang disampaikan, disembuhkan yang sakit, dibebaskan yang terikat, diberikan kekuatan kepada yang tidak ada pengharapan. Because you are here, oh Lord. Engkau di tempat ini Tuhan, Raja kemuliaan. We give you praise in Jesus' mighty name. We praise you. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Let's. Percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Ada Allah yang dahsyat, yang selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku, besar kasih setia-Mu kepadaku. Yes. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku, besar kasih setia-Mu kepadaku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesus, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Saya percaya momen Natal merupakan momen yang luar biasa, di mana seorang raja lahir atas hidup kita. Jika hanya manusia yang lahir, jika hanya manusia yang menyertai kita, mungkin kita tidak bisa melewati setiap jalan demi jalan, tahun demi tahun. But the Bible says, is Emmanuel, God with us, yang selalu menyertai kita. Bahkan ketika kita tidak pernah rasa, kadang tangan Tuhan bahkan tidak terasa, tapi sesungguhnya selalu menyertai kita. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara sepanjang tahun mengalami pintu terbuka, mengalami kekuatan demi kekuatan ketika tidak ada pengharapan? It must be Jesus. Itu pasti Tuhan yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Firman Allah berkata, suatu waktu anugerah itu datang pada seorang yang bernama Yusuf, mengalami perjumpaan ilahi yang luar biasa, divine appointment.
Divine appointment itu artinya perjumpaan yang luar biasa yang tidak diadakan oleh manusia. Kalau kita mengadakan appointment dengan manusia, kita akan mempersiapkan dan kita akan menunggu hari itu jika itu adalah orang-orang yang sangat berharga buat kita atau orang-orang penting dalam hidup kita. Kita akan menanti, kita akan mempersiapkan, dan ketika pertemuan itu datang, kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Divine appointment, yaitu perjumpaan ilahi dengan Allah yang berkarya, Allah yang pegang kendali atas waktu, atas masa, atas seluruh hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah sama lagi. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah. Perjumpaan yang dahsyat itu akan mengubah seluruh hidup kita, no matter what. Tidak peduli apapun, saudara. Firman Allah mencatat ketika ada orang buta, ada orang lumpuh yang berjalan dan berjumpa dengan Yesus, dia bukan hanya disembuhkan. Alkitab mencatat, dia katakan, pulanglah, engkau sudah sembuh dan engkau pulang dengan selamat. Artinya kesembuhan diberikan, kekuatan diberikan, jalan terbuka diberikan. But God with us, keselamatan itu akan menyertai kita. Yang setuju boleh katakan amin. The moment ketika kita berjumpa dengan Tuhan akan menjadi momen yang luar biasa. Yusuf suatu waktu mendapat kunjungan yang luar biasa, dan kitab suci berkata dalam Lukas, kita mencatat dengan jelas Yusuf mendapatkan anugerah dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Tapi ayat selanjutnya berbicara lain. Anugerah itu artinya sesuatu yang kita tidak berusaha, tidak kita lakukan, bahkan tidak pantas kita berikan. Gratis, gratang, grace. Anugerah yang tidak terbalas, yang tidak terkira. Di firman Allah berkata Yusuf mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tapi setelah itu firman Allah berkata harusnya mendapatkan anugerah sesuatu yang luar biasa. Tapi ayat selanjutnya berkata begini kepada Yusuf. Dikatakan jangan takut engkau mengambil Maria, karena anak nanti yang akan dilahirkan adalah anak yang akan menjadi putra Allah. Sedangkan pada saat itu Yusuf masih bertunangan, mereka belum menjadi suami istri. Dan pada zaman dulu jika ada orang yang berzina, ada orang yang melakukan hubungan di luar nikah, itu akan dikucilkan, hukumannya berat. Dan hari itu Alkitab mencatat the grace of God, anugerah Allah itu datang mengunjungi Yusuf. Tapi ayat selanjutnya berkata seperti ini, bahwa dia harus tidak takut untuk mengambil Maria menjadi istrinya, padahal statusnya hari itu belum suami istri. Artinya ada resiko yang besar, ada tantangan yang besar, ada ketakutan yang besar yang akan ada di depan dia jika dia benar-benar setuju bahwa Maria akan melahirkan tanpa ada pernikahan, saudara. Tapi Alkitab mencatat anak yang akan dikandung itu dikandung dari Roh Kudus. Divine appointment, perjumpaan yang dahsyat dengan Tuhan, itu akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara, kadang dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, sometimes ada harga yang harus kita bayar. Pay the price. Alkitab mencatat mengikut Tuhan itu gratis. Walk with God. But the Bible says, if you want to follow me, take up your cross. Angkat salibmu, pikul salibmu, and follow me. Ikutlah aku. Di suatu waktu Alkitab mencatat bahwa pikulan yang diberikan oleh Tuhan itu ringan. Jadi kalaupun kita memikul pikulan, Tuhan tahu itu ringan, ibu. Karena dia katakan, aku akan memberi kekuatan kepadamu. Jangan memikul beban yang tidak perlu kita pikul. Pikul yang kita memang diberikan pikulan oleh Tuhan. Dan Yusuf mengambil keputusan yang besar, dan dia setuju dengan kehendak Allah. Ketika ada divine appointment, perjumpaan ilahi, jangan pernah takut berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut akan resiko yang ada di depan. Jangan pernah takut akan apa yang ada di depan. Karena Tuhan itu lebih dari cukup yang menyertai kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Divine appointment. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, kadangkala di depan 1 bulan dari sekarang, 5 hari dari sekarang, 1 tahun di depan kita tidak pernah tahu, saudara. Berapa di antara saudara ketika masuk 2016, ada banyak hal yang kita tidak tahu, saudara. Tapi kabar baik, hari ini kita ada di ujung 2016. Membuktikan Allah kita dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin.
Tuhan itu luar biasa. Firman Allah berkata itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab mencatat dengan jelas suatu waktu kunjungan yang luar biasa dari surga datang kepada para gembala. Gembala itu artinya orang-orang, bukan pastor. Mereka adalah orang-orang yang ada di padang, hanya menggembalakan domba, tidak banyak orang, sepi saja. Dan mereka bukan orang yang terpelajar, orang biasa saja, saudara. Tapi firman Allah mencatat dengan jelas bahwa kabar sukacita itu datang yang pertama kali kepada orang-orang yang sederhana, biasa saja. Natal merupakan momen yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Saking luar biasanya kadang orang lupa ketika ditanya, what do you think about Christmas? Dan orang akan berkata, Natal itu pohon Natal, pohon cemara yang dihias dan yang lain. Dan kemudian ada yang holiday, family time ya. Karena memang waktu antara Natal dan Tahun Baru itu berdekatan. Gak salah, gak berdosa, gak mengganggu keselamatan saudara. Karena family juga penting. Tapi kadang-kadang arti Natal itu mulai bergeser saudara. Kalau tanya lagi Natal tentang apa? Tentang sesuatu yang kita bisa hang out dan yang lain. Gak salah juga. Tapi sesungguhnya kadangkala Natal itu harus lahir dari hati yang sangat sederhana. Yang setuju boleh katakan amin. Dengan kesederhanaan. Bukan berarti tidak boleh melakukan yang bukan. Tapi firman Allah berkata, gembala-gembala ini adalah orang biasa. Tapi ada mendapatkan berita, kabar yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Yang Tuhan cari, yang Tuhan rindukan. Biar Yesus lahir dalam hati kita. Dengan penuh kesederhanaan hati kita. Untuk mengenal dia lebih lagi. Untuk mengasihi dia lebih lagi. Yang setuju boleh katakan amin. Itu Yesus lahir. Dia memberikan damai di tengah badai. Dia memberikan kekuatan ketika pengharapan kita hampir goyah. Yang setuju boleh katakan amin. Ada beberapa tahun saya mengalami Natal. Saya melewati tahun-tahun Natal hanya dengan air mata. Karena hari itu ada mengalami kesulitan, badai. Dokter memvonis ada penyakit yang sulit dalam hidup saya. Dan di saat yang bersamaan anak-anak saya juga pun sakit. Mama saya kena stroke dan itu momen yang beberapa tahun itu setiap saya lihat acara Natal di TV dan yang lain. Itu air mata mengalir sulit untuk berhenti. Tapi saya belajar satu hal. Bahwa Yesus itu akan tetap lahir apapun keadaan kita. Yang setuju boleh katakan amin. No matter what. Tidak peduli seperti apa. Izinkan Yesus lahir dari kesederhanaan hatimu. Amin. Boleh kita beri sorak-sorai yang terbaik. Sehingga ketika jalan tertutup. Ketika kesulitan datang. Saya berangkat ke Cina dan ke Singapura. Tapi dokter berkata bahwa dengan keadaan yang sulit saudara. Saya harus menjalani hari-hari itu. Ada penyakit yang sulit dan komplikasi ke bagian yang lain. Dan saya pulang dalam keadaan kurus. Udah sulit sekali saudara. Hanya air mata yang bercucuran. Dari 2008, 2009, 2010. Yang saya lakukan. Saya belajar mempercayai. My Savior lives in me. Penyelamatku hidup dalam saya. Tidak peduli di depan apa boleh terjadi. But God with us. That's called Immanuel. Immanuel artinya Allah yang bermanunggal. Yang hidup di dalam kita. Hari itu sulit. Tapi saya tahu Tuhan ada bersama dengan saya. Saya melewati hari demi hari. Saya melewati bulan demi bulan. Yang saya lakukan. Saya akan tetap menjadikan Yesus dengan sangat sederhana. As my Savior. Bukan hanya penyembuh saya. Kalau hanya sampai penyembuh kita boleh ke dokter-dokter yang hebat. Dan kemudian melupakan Tuhan yang sanggup menolong kita. But God lives in me as my Savior. Kemudian mujizat, kesembuhan, pemulihan, jalan terbuka itu akan menyertai Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Hari itu jalan tetap sulit. Tapi secara sederhana saya mengikut Tuhan. Dan mempercayai bahwa you are my Savior. Dan hari itu step by step Tuhan membuka jalan. Anak-anaknya sembuh, mami saya sembuh. Dan sampai hari ini mujizat terus terjadi. Dan saya pun dipulihkan. Masih ada Tuhan yang tetap bekerja. Amin saudara. Amazing
dosa, there saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, oh sweet the sound that saved a wretch like me. But now I'm found. Was blind, but now I see. Saya berjumpa dengan Tuhan bukan ketika ada pendeta mendokhotbahkan saya. Dulu saya pernah ikut ngeband sama teman-teman dan sempat ada acara TV di mana yang menceritakan tentang Yesus, seorang makeup artist. Sometimes Tuhan bahkan memakai orang-orang yang ada di tempat pekerjaan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ketika dia sedang make up dan dia katakan, God bless you, air mata saya mengalir karena saya terikat dengan obat. Keluarga kami hancur. Hari itu saya menerima Yesus dalam hidup saya, divine appointment, dan saya membuka hati kepada Tuhan. Saya pulang ke rumah, saya mengambil keputusan berjalan bersama dengan Juru Selamat. Saya meninggalkan semuanya dan saya pegang firman Allah berkata, satu orang percaya, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, seisi keluarga diselamatkan. Sejak hari itu tangan Allah tidak pernah tidak bekerja. Orang tua saya menerima Yesus. Papa saya kalau berantem itu bisa pakai benda tajam, saudara. Beliau banyak ke luar negeri karena ikut kapal dan yang lain, jadi tatonya penuh. Kakak saya tatonya penuh, kami keluarga kacau. Tapi ketika Yesus hadir dalam keluarga kami, kasih-Nya sanggup mengubah. Saya memberi hidup kepada Tuhan, menikah. Anak-anak saya ada yang masih kecil, ada yang sudah kuliah, bekerja sampai hari ini. As for me and my house, we will serve the Lord. Saya sedikit bersaksi, kalau saya datang ke gedung MNC itu banyak kenangan karena saya ingat persis waktu saya sakit, berobat ke China dan ke Singapura. Saya ingat operasi yang beberapa terakhir ketika saya pulang dengan tubuh yang kurus kering, saudara, seperti tengkorak berjalan. Dan saya ada operasi, kemudian saya mimpi lihat perempuan pakai gaun emas. Ada desainer di situ. Saya bilang sama suami saya, sama pendeta yang dari Singapura, saya cerita, saya nggak ngerti apa. Saya pulang ke Jakarta dan saya ingat waktu kecil saya suka jahit. Saya pernah sekolah, tapi nggak kepake, saudara. Saya bilang sama suami, saya tetap akan melayani Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan buat saya hidup. Tapi kalau boleh ada kesempatan lagi, saya lihat itu, saya mau jahit, saya mau desain. Saya berdoa dari 2008-2009 masuk 2009. Saya berdoa dan sebenarnya biasa saja. Saya hanya kerjain di rumah sambil menjalani pengobatan. Tapi ternyata doa itu didengar oleh Tuhan. Saya kagum, Yesus kita dahsyat. Tahun 2013, saya diberi kesempatan buat saya anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya diberi kesempatan menjadi salah satu dari beberapa perancang yang lain untuk merancang beberapa gaun untuk Miss World. Salah satunya Miss Brazil, Miss Saint and Kitts, Miss Slovenia, Miss Chile. Sebab itu gedung MNC ini membekas dalam hati saya. Ketika saya disembuhkan, Tuhan menjawab doa saya yang saya tidak pernah pikir, buat saya amazing banget. Saya ingat persis pertama kali saya datang karena buat saya, suami saya masih apa benar. Dan saya datang persis di samping saya Ibu Liliana, Ibu Ana Avanti. Saya shock karena saya belum pernah ada dalam fashion show, saudara. Ya bisa bikin gaun dan yang lain. Tapi itu merupakan kesempatan yang buat saya, Tuhan itu menjawab doa. Saya tidak membatalkan pelayanan, saya bolak-balik Bali. Gaun-gaun yang saya buat boleh diberi kesempatan yang luar biasa. Ternyata ada anak yang pernah divonis oleh dokter, yang pernah mengalami kesulitan, disembuhkan, mengalami mujizat dan bangkit. Dan hari itu saya boleh diberi kesempatan, anak Indonesia boleh bercahaya juga dalam event untuk menceritakan bahwa Yesus kita dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Ada Allah yang dahsyat.
Alkitab mencatat dengan jelas suatu waktu ketika Zakaria yang hari itu dia menantikan seorang anak lama sekali bersama istrinya Elizabeth. Firman Allah berkata bahwa pada zaman dulu saudara, jika ada seseorang yang tidak memiliki keturunan, itu merupakan aib yang besar. Dan firman Allah berkata suatu waktu dalam Lukas, dikatakan bahwa dalam Lukas 1 di ayat 11 kalau tidak salah dikatakan seperti ini, bahwa Zakaria hendak masuk ke kemah suci untuk membakar ukupan. Dan ketika dia masuk ke kemah suci itu, apa yang terjadi saudara? Firman Allah berkata, tiba-tiba ada seorang malaikat yang berdiri, Lukas 1 ayat 11. Dan dia gemetar, dia takut. Dan kemudian apa? Suara penyataan Tuhan yang berkata, dikatakan seperti ini, jangan takut, doamu sudah dikabulkan. Hari itu saudara, merupakan momen yang luar biasa. Tidak lama kemudian, Zakaria dan Elizabeth yang tadinya mandul, tidak punya anak, mereka memiliki keturunan Yohanes. Berapa di antara saudara kadang kita berpikir Tuhan tertidur? Mazmur 121 berkata bahwa penjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. He answered our prayer. Dia menjawab setiap doa kita. Berapa di antara saudara kadang saudara mau doa aja sudah berpikir Tuhan tidak mungkin menjawab. Tapi sesungguhnya Dia mengabulkan setiap doa kita. Dia menjawab setiap doa kita. Keep on praying. Keep on calling upon His name. Jangan pernah lelah. Terus berseru, terus berdoa. Karena ada waktunya, ada masanya. Saudara akan melihat janji Allah. Saudara akan melihat jawaban doa. Saudara akan tersungkur dan melihat betapa Allah yang dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Dia menjawab doa ketika perjumpaan ilahi. Mujizat masih terjadi. Jangan menyerah untuk apapun. Karena sesungguhnya Allah yang kita sembah, Dia hidup. Divine appointment itu akan selalu menjadi perjumpaan yang luar biasa buat saudara dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara kalau sekali lagi saya dengan hormat boleh bertanya, yang sepanjang tahun engkau melihat kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara, mengecap kebaikan Tuhan, mengecap pertolongan Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Give it up to Jesus. Saya undang tim praise and worship boleh bersama. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. We worship you Lord. We adore you Lord. Tuhan singing again. Hallelujah, hallelujah. Thank you for your grace, oh God.
Berapa di antara saudara engkau percaya bahwa ada perjumpaan ilahi yang membawa Anda melihat kemuliaan Allah? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berjalan bersama dengan Yesus. Kadangkala kemuliaan Allah didahului oleh kesulitan. Kadangkala berkat Allah, pertolongan Tuhan didahului oleh masa-masa yang sulit. But the Bible says, God be with you. God with us. Kasihnya lebih dari cukup. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Father, we pray. Jika ada di antara kami pagi hari ini Tuhan, rindu sekali mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau. I pray, oh God, that your love, your mercy upon us, Lord. Father, we pray. Berapa di antara saudara ada doa-doa yang belum dijawab? Dan kadangkala kita berpikir Tuhan tidak mendengar doa. Sesungguhnya Dia menjawab doa. Yang percaya boleh katakan, mari dalam sikap doa buka kedua tangan kita di hadapan. Father, I pray in Jesus' name. Let your love upon us, God. Biar kasih menemui kami. I pray in Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Pray for you. May I pray for you? Father, Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, dimanapun kami duduk, dimanapun kami berdiri. We need you, Lord. Aku berdoa dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan selalu ada atas hidupmu, Ibu. Dia selalu mendengar setiap doa. Kadang-kadang kau hampir lelah menunggu jawaban doa, tapi firman Allah berkata doamu sudah didengar oleh surga. Akan ada waktunya engkau akan kagum. Keep on walking with God. I pray, God. You love God. I pray, God. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Kekuatan yang baru mengalir buat setiap kami. Jika ada pagi hari ini di antara kami yang sungguh-sungguh memerlukan Engkau, ada di antara saudara yang di depan ada kesulitan, ada yang engkau tidak mengerti. Ada berapa di antara saudara masuk 2017 aja ada banyak pertanyaan, ada banyak kekhawatiran. Kalau kita boleh jujur, kita ke gereja, kita pulang, kadang-kadang masih ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan yang kadang-kadang belum dijawab oleh Tuhan. Kabar baik pagi hari ini, Tuhan mengabulkan setiap doa kita. Dia mendengar setiap seruanmu yang sepanjang tahun. Berapa di antara saudara yang mengharapkan mujizat, mengharapkan pertolongan, mengharapkan kekuatan baru? Dimanapun Anda duduk, dimanapun Anda berdiri, mari angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Izinkan Allah mengunjungi Anda. Izinkan kekuatan baru diberikan dan engkau terus berjalan dan tidak menyerah. Izinkan kekuatan demi kekuatan membawa engkau melihat kemuliaan Allah. Perjanjian ilahi itu akan selalu nyata ketika engkau terus berjalan bersama dengan juru selamat yang memegang hari esokmu. I pray, oh God, biar kasih-Mu yang dahsyat itu mengalir dengan luar biasa. In Jesus' mighty name. Shandaratakaya ralapaya ralapaya shandaratakaya shandaratakaya ralapaya ralapaya shandaratakaya ratakaya ralapaya ralapaya. Jangan pernah menyerah, Ibu. Jangan pernah menyerah. Kadang-kadang mujizat itu tidak jauh dari ketika Ibu tetap setia dan bertahan.
Sesungguhnya Tuhan kita tidak tertidur. Mazmur 121. Dia penjaga Israel. Dia yang mendengar setiap doa kita. Dia berkata, jangan takut, aku memberikan engkau kabar sukacita. Seorang raja telah lahir, dan dia yang akan menuntun setiap hidup kita, ibu. He hold your future. Dia pegang seluruh hari esokmu. Tidak ada orang yang bisa menjamin. Masih ada Tuhan yang menjamin engkau. I pray that your power, your love upon her. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Shanda ratakaya ralabaya 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 shanda. Shanda ratakaya ralabaya shanda ratakaya shanda. About your grace, oh God. Yes, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Percaya divine appointment, pertemuan ilahi itu sudah menjadi bagian kami. We give you praise in Jesus mighty name. Amen. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat kesempatan saya mengucapkan Merry Christmas. God bless you.